Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup, diangkat untuk menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan kali ini? Besar harapan kami, saudara senantiasa ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini, di kesempatan kali ini, kita memasuki episode yang ke-236, yang kali ini akan mengangkat judul Mujizat di Balik Kesungguhan Hati. Nas firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Dengan judul perikop, Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga. Engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik bahasan kita kali ini berfokus pada kesungguhan hati. Bagi saya dan di dalam saya mengiring Tuhan, saya menyadari bahwa kesungguhan hati itu adalah bagian yang paling penting di dalam relationship kita dengan Tuhan, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan banyak kali Tuhan suka menguji anak-anak manusia untuk ia bisa melihat sesungguh apa sih kita mengiring dia. Secinta apa sih engkau sama Tuhan? Dan apakah benar-benar Tuhan itu tidak hanya sekedar status di KTP-mu, kau Kristen. Tuhan pengen lihat sesungguh apa sih engkau menghargai anugerahnya. Sepercaya apa sih engkau kepadanya. Apakah betul imanmu itu adalah iman yang sejati. Kesungguhan hati ini penting saudaraku ya. Dan kesungguhan hati juga bisa menjadi sebuah kunci pemulihan. Sebagaimana judul podcast kita kali ini, Mujizat di Balik Kesungguhan Hati. Mari kita akan membreakdown sebentar pembacaan firman Tuhan kita. Bagaimana dikatakan di sini Hizkia itu sakit ya. Jadi sakitnya ini bisa dibilang bukan cuma sakit biasa-biasa saja, karena dikatakan berikutnya ia hampir mati. Saya bisa membayangkan kalau di masa itu orang kena kanker ya, katakanlah stadium 4, dan masih belum ditemukan yang namanya pengobatan modern seperti kemoterapi dan lain sebagainya. Bahkan pembedahan juga mungkin tidak akan semodern sekarang. Dikatakan Hizkia hampir mati. Lalu kemudian datanglah Nabi Yesaya dan berkata bahwa engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Bayangkan saudara ya, dia mendapatkan nubuat dari Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ini nabi besar ya, termasuk nabi besar bagi orang Israel ya, bahwa kamu tidak akan sembuh dan kamu akan mati. Berikanlah pesan-pesanmu terakhir buat keluarga. Kalau saudara menjadi menjadi Raja Hizkia, bagaimana sikapmu? Ya mungkin ada di antara saudara yang mungkin bosan hidup ya, gak pengen menderita, saudara akan berkata, "Iya sudah cukup." Tapi saya pribadi, saya masih punya anak
saya masih punya istri. Anak paling penting ya, karena anak ini butuh dibimbing sampai ia besar, karena anak kami masih kecil. Maka setiap hari, setiap waktu, saya hampir selalu berdoa, Tuhan berikan kami umur panjang, paling tidak lah sampai saya melihat anak saya besar, menikah, dan dia punya keluarga, punya anak. Paling tidak sampai situlah, maka aman hati saya, saudara ya. Nah, Hizkia di sini sama dalam hal ini. Ia mengarahkan wajahnya ke dinding dan ia berdoa kepada Tuhan di dalam kesungguhan hatinya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Ya. Kemudian ia menangis. Hampir selalu saya percaya hampir selalu kalau saudara berdoa di dalam kesungguhan hati, dan saudara berdoa dari hati, dan saudara berdoa di dalam ketulusan, keseriusan, hampir selalu orang itu pasti akan meneteskan air mata. Orang yang meneteskan air mata, saudara bisa bilang ia cengeng. Tetapi biasanya orang yang meneteskan air mata itu menandakan bahwa ia surrender, ia menyerah total kepada rencana dan kehendak Tuhan. Tetapi di satu sisi ia sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Orang yang berdoa sambil mencucurkan air mata dengan ketulusan, itu menandakan ia sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Nah, sudahkah saudara datang kepada Tuhan seperti itu ya? Perlu gak kita datang kepada Tuhan dengan menangis? Saya katakan bukan karena tangisan juga sih ya, namun karena kesungguhan hatimu. Cuma biasanya saya juga pribadi kalau berdoa di hadapan Tuhan, bukan biasanya kalau nggak menangis lalu saya merasa doa saya nggak nggak seperti itu. Biasanya gini, kalau saya berdoa, saya menyerah di hadapan Tuhan, saya berharap penuh kepada Tuhan, saya biasanya akan merasakan kehadiran Tuhan, dan di situ saya akan mulai menangis. Karena saya membutuhkan pertolongan Dia. Ini adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Makanya biasanya bagi orang-orang Yahudi, ketika mereka merendahkan diri, mereka biasanya akan mengenakan kain kabung. Mereka tidak akan berurap, tidak akan mandi, mereka tidak akan pakai wewangian, dan mereka akan mulai menangis di hadapan Tuhan. Itu adalah sebuah bentuk kerendahan hati. Namun itu secara fisik ya. Siapa yang tahu hati kita selain daripada Tuhan. Tetapi saya pikir ini relate. Yesus berkata, masuk ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Nah, di sini saya menyadari bahwa ketika kita berdoa dalam kesungguhan hati, kita biasanya akan mengalami kehadiran Tuhan. Nah, walaupun di sini ya dikatakan, nah saudaraku, yang ajaib di sini ialah belum beberapa langkah Nabi Yesaya keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang lagi suara Tuhan memberitahu dia ya. Jadi sekali lagi, memang pada masa itu Nabi ialah orang yang spesial, memang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penyambung lidahnya Tuhan. Artinya Tuhan berbicara melalui nabinya untuk ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Dan nabi ini memang harus menyampaikan dengan utuh apa yang menjadi maksud dan kehendaknya kepada hamba-hambanya. Karena tidak semua orang itu punya panggilan atau pengurapan untuk menjadi seorang nabi, saudara ya. Nah, jadi Nabi Yesaya di sini baru beberapa langkah ia menuju ke ruang pelataran tengah, ia mendapat pesan Tuhan lagi. Bayangkan ya, di balik kesungguhan dari Raja Hizkia memohon belas kasihan Tuhan, memohon istilahnya pertolongan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, Tuhan langsung menjawab dengan seolah-olah maaf instannya. Sampai kemudian Nabi Yesaya kemudian memberitahu kepada Raja Hizkia bahwa Tuhan mendengarkan seru doamu, Tuhan melihat air matamu, Tuhan melihat kesungguhanmu, dan ia menjawab apa yang menjadi kerinduan hatimu. Di saat itu disembuhkanlah sakit yang dialami oleh Hizkia, bahkan Tuhan menjanjikan umurnya diperpanjang kurang lebih 15 tahun, dan itu lumayan lama, saudara ya. Saya percaya Hizkia itu sudah lumayan tua juga sih ya, ditambahkan pula umurnya 15 tahun. Ya puji Tuhan. Ya. Walaupun memang di sini Hizkia berkata bahwa
Tuhan, lihatlah kesungguhanku. Aku mengikuti Engkau. Saudara sudah berapa lama ikut Tuhan? Apakah saudara hidup di dalam Tuhan dengan benar? Apakah saudara hidup takut akan Tuhan? Karena saya melihat dari jawaban Tuhan itu pun tidak serta-merta bahwa itu semua oleh karena jasa Hizkia lantas ia menyembuhkan Hizkia, tidak. Karena kata kuncinya itu ada pada ayat begini. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Perhatikan ya, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Bayangkan, dalam 3 hari kamu akan sembuh. Nah, kesembuhan yang lumayan instan, saudara ya. Jadi Tuhan melihat kesungguhannya dan air matanya. Ya, air mata itu mewakili kerendahan hati kita berharap kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyebutkan soal jasa-jasa dan kebaikannya, tidak. Namun pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa ia juga akan memagari kota itu dan menjauhkan ia dari tangan Raja Asyur. Oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Di sini Tuhan berbicara soal oleh karena Daud. Jadi Tuhan menyinggung orang tua Hizkia ya. Dengan kata lain, leluhurnya Hizkia, bukan orang tuanya literally. Kakek moyangnya ya. Karena Hizkia itu dari keturunan Raja Daud yang kesekian ya. Dia menjadi Raja Yehuda. Jadi Tuhan tuh mengingat dan mau melakukan itu semua oleh karena ia mengingat Raja Daud. Saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang sangat menghormati yang namanya perjanjiannya. Covenant. Atau ya covenant lah istilah kerennya ya. Istilah bahasa Inggris yang banyak kali digunakan pastor. Covenant atau perjanjian yang ia buat dengan anak manusia. Setiap kali ia bergaul atau berhubungan dengan anak manusia. Katakanlah ia bergaul dengan Abraham. Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Bahkan sampai keturunan Abraham itu disertai oleh Tuhan. Demikian juga Daud. Daud hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Takut akan Tuhan walaupun ada begitu banyak kesalahan Daud. Tetapi di mata Tuhan, Daud itu adalah seseorang yang begitu erat dengan hatinya. Seorang pemimpin yang tepat. Seorang raja yang ia pandang. Saudara lihat Mazmur Daud itu gambaran dari orang yang cinta Tuhan itu seperti itu. Dan dia bukanlah seorang pastor, dia bukanlah imam di masa itu. Dia seorang raja. Seorang presiden di masanya. Dia cinta Tuhan, saudaraku. Dan Tuhan mengingat perjanjiannya kepada Daud yang kemudian ia sampaikan kepada Hizkia. Oleh karena Raja Daud. Oleh karena Daud leluhurmu. Hari ini kita bersyukur. Karena kita punya perjanjian yang lebih kuat daripada Daud. Kita bukan keturunan Yahudi, saudaraku. Saya bukan keturunan Israel. Tetapi satu hal. Ada satu covenant yang sudah diselesaikan di atas kayu salib yang lebih kuat daripada perjanjian Tuhan dengan Daud, ialah perjanjian darah. Bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi kita. Menanggung segala dosa dan pelanggaran kita. Sebagaimana darah Habel pun bisa berteriak ke hadapan Tuhan. Ini darah anak domba Allah pun bisa meminta keadilan. Bahwa sekalipun saudara harusnya binasa di dalam dosa. Tetapi Yesus berkata, tidak, dia milikku. Maka apa yang menjadi milik Tuhan tidak akan pernah bisa dirampas oleh iblis, bahkan oleh maut sekalipun. Itulah kuasa atau kekuatan dari perjanjian darah. Maka hari ini kalau saudara berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa harus di dalam nama Yesus? Karena di dalam nama inilah ada covenant-nya, ada perjanjiannya. Yang membuat saudara diingat oleh Tuhan. Tuhan mau menyembuhkan saudara kenapa sih? Karena pengorbanan Yesus, cuma itu. Tuhan mau memulihkan saudara karena apa? Karena ia memandang Yesus. Itulah perjanjiannya. Anak manusia, Allah yang menjadi manusia yang mati dalam rupa manusia itu. Jadi saudaraku, mau seburuk apapun hari ini perbuatanmu, saya tidak akan membenarkan itu. Dan saya tidak akan menyetujui saudara melakukan itu. Tetapi
ada harapan. Kalau saudara ingin berbalik kepada Tuhan, maka berserulah dengan kesungguhan hati. Saya mengeluhkan begini, tahun-tahun dulu saudara mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mana hasilnya? Saudara mengiring Tuhan dari zaman dulu dengan sungguh-sungguh. Saudara ikut komsel, saudara melayani, saudara beribadah dengan rutin setiap akhir pekan, setiap hari Minggu. Bahkan sepanjang minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis mungkin saudara ikut ibadah persekutuan. Mana hasilnya hari ini? Kalau hari ini engkau hidup luntang-lantung, kalau hari ini engkau hidup di dalam pergaulan yang salah, engkau bahkan berpisah dengan suamimu atau istrimu, engkau bahkan meninggalkan anak-anakmu, engkau bahkan hidup dalam kemiskinan, maka saya katakan kamu salah jalan dan jangan pernah salahkan Tuhan. Itu artinya saudara tidak betul-betul menyimpan kebenaran itu dalam hidup saudara. Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Dan aku tidak pernah melihat anak cucu orang benar ditinggalkan bahkan meminta-minta roti. Saya banyak melihat orang-orang yang setia di dalam mengikuti Tuhan. Dan mereka sungguh-sungguh. Mereka dipelihara. Oleh karena apa? Ada covenant ini. Ada perjanjian ini yang menyertai kehidupan mereka. Mari saudaraku, saudara yang saat ini terbaring sakit, saudara hari ini yang menghadapi masalah pelik, bahkan mungkin saudara di dalam kebodohanmu, engkau dikejar-kejar oleh penagih utang atau debt collector dari pinjol, maka saya katakan tidak pernah ada kata terlambat sih kembali kepada Tuhan. Saudara harus datang kepada Tuhan dan berjanji saudara tidak akan mengulangi hal itu. Saudara minta kesempatan kepada Tuhan sama seperti Raja Hizkia. Ini lebih berat daripada dikejar-kejar ini ya, collection pinjol saudara ya. Ini dalam ancaman mati loh dia. Dia berharap kepada Tuhan, dia memohon pertolongan Tuhan dan Tuhan menjawab apa yang menjadi seru doanya dia. Mari alamilah mujizat di balik kesungguhan hati. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kalau Engkau sudah berbicara dan menyatakan rencana-Mu, kami percaya Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Ampuni apabila kami yang tidak sabar menanti janji-janji-Mu Tuhan. Kami tidak sabar menanti pengharapan dari Engkau. Maka kami akan mengalami nasib yang sama seperti orang-orang Israel yang dibinasakan di padang gurun. Karena mereka mengeluh, menggerutu di dalam pengiringan mereka akan Tuhan. Tapi Tuhan, kami mau setia mengikuti Engkau. Kami mau menghargai perjanjian itu. Sebagaimana Yakub memandang berharga hak kesulungan itu, berkat dari Tuhan itu. Sampai-sampai ia harus bergulat dengan Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya. Diberkati oleh Tuhan. Tolong Tuhan supaya kami boleh menghargai perjanjian itu dan kami tidak menjualnya hanya untuk semangkuk kacang merah atau apapun itu kesenangan dunia. Entah kami meninggalkan atau melepaskan iman kami demi cinta, demi harta, demi tahta. Kami menyadari kelak hanya perjanjian itulah yang akan menyelamatkan kami di saat kami berhadapan dengan tahta pengadilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.